Jumpa lagi Sobat YouTube, dan kali ini khusus bahas karburator, khususnya banjir. Dan kali ini buat Sobat YouTube yang bermasalah seperti yang di depan ini, maksudnya di depan saya, nanti bisa diikutin tip-tip buat semua jenis motor karbu ya. Dan ini nanti motornya apa ya, jadi bukan motornya, karbunya ini pakai karbu PE28 merek TK, aftermarket TK. Dan ini masalahnya banjir, dan kita mau liatin bener banjir enggaknya. Dan ini bukan rekayasa atau dibuat-buat, dan ini udah habis dibongkar, berkali-kali dibersihkan, biasanya pada kotor aja, dan ini ternyata udah dibongkar ya, pasti ada masalah di karbu. Dan oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita mau cek TKP, kita hidupkan, jadi tanda-tandanya nanti ini motor yang jenis suka banjir karbunya, kita mau lihat di TKP ya guys. Dan kita mau hidupkan motornya. Oke, coba Om Diki hidupin tanda-tanda banjir kalau pas hidup atau berhenti, karena ini ada keran ya guys. Oke, itu udah kelihatan kalau ketika masih hidup karbu banjir, dan yang pasti bikin panik ya. Nih ada keran nih, bocornya makin parah. Coba tutup kerannya guys, dan pasti buka dulu. Oke, kita mau ngasih tip buat kalian Sobat YouTube gimana cara ngatasin. Mungkin bisa nanti buat Sobat YouTube yang ingin mengikuti cara ini bisa disimak videonya ya, pelan-pelan guys. Ini karbu aftermarket merek TK ya guys. Dan kita mau cek, kalau udah dibongkar berkali-kali, kalau bisa kita, ini mereknya guys, karbu banjir. Kita buka dulu. Sabar guys, biasa ini harus sayang, airnya harus apa, ininya harus dimasukin bensinnya lumayan, karena kalau nyeting karbu itu kebuang-buang bensinnya, sangat sayang. Oke, dan ini udah kebuka, dan yang pasti ini karbu aftermarket ya. Dan ini udah dibongkar pasang, dan triknya buat kalian Sobat YouTube nanti bisa diikutin cara ngatasin karbu banjir buat jenis semua motor ya. Kita pertama kalau udah begini biasanya udah dibersihkan, biasanya ada masalah, dan biasanya kalau masalah kotor juga memang bisa bikin banjir. Dan yang kedua bisa dari air, dan bisa bikin banjir, atau jarum pelampungnya keganjel kotorannya. Tapi udah dibukain. Langkah pertama kalau udah itu dibersihkan dan udah di apa-apain masih banjir, buat Sobat YouTube kalau buat di pinggir jalan atau pas lagi jalan biasanya macam-macam ya. Ada yang sistem ditekan setelannya, atau diganjel pakai
bangsa amplas atau sejenisnya, dan itu mungkin bisa menolong dan nggak banjir. Tapi biasanya kalau masih masalah atau masih banjir, nanti ini cukup mudah buat sobat YouTube kalau yang mau ngikutin ya. Jadi sangat berguna lah kalau yang sistem nggak pakai kran, nanti bisa ini dipakai ya. Satu, kalau umpamanya nggak diganti jarumnya, biasanya pada jarum ini pada baret ya, udah pada legok atau udah keluar angin, baret bagian jarum atau ini ya apa karetnya ini, kelihatan nggak guys, suka baret dan akhirnya bikin tampungan bensinnya makin banyak. Dan yang pasti kalau bagian dalam nih, kita lihat dulu guys, taruh sini dulu. Dan ini ya, bagian dalam ini juga kita pastikan jangan sampai baret ya. Kalau umpamanya, biasanya kalau bagian dalam baret juga mengakibatkan banjir ya. Tapi kunci utamanya biasanya ditiup ya, dari selang masuk bensinnya kita tiup. Kalau udah kotorannya nggak ada, biasanya udah nggak banjir, dan kalau nggak baret. Tapi kalau umpamanya baret, kotoran udah nggak ada maupun air nggak ada, jadi akibatnya bisa bikin banjir. Dan ini kalau model PE jenis ini nggak bisa diganti ya, nih kuningannya atau tempat jarum pelampungnya nanti nggak bisa diganti. Kalau jenis 2 tak ada yang bisa diganti, seperti King, RX, pokoknya motor-motor dulu tempatnya ini bisa diganti, dan jarumnya bisa diganti seset jarum pelampung ya, biar ngatasin banjir. Tapi ini buat trik nanti buat sobat YouTube untuk mencontohkan buat di jalan atau lagi dimanapun banjir. Kunci utamanya ya, kalian harus bongkar karbunya dulu. Nanti ini tolong disimak, caranya cukup mudah. Dan ini kalau udah dibongkar semua, tadi udah dibersihkan, udah dibongkar pasang, udah di setel, nggak mau cara nggak pakai ganti jarum, kalian harus dalam sini harus diamplas ya, karena nih baret ya, dalamnya kita amplas. Dan yang pasti susah ya untuk ngamplas bagian dalam ini. Kalian cukup modal ke warung rokok, beli korek pentol ya. Jadi kalau buat sobat YouTube cukup ke warung Madura atau warung rokok, cari korek pentol buat ngamplas ya. Nah, ini kan jangkauannya agak mudah ya kalau umpamanya pakai korek pentol. Kalau pakai amplas atau pakai apa sulit, kita gosok sekali atau 2 kali saja. Tapi jangan sering-sering, karena masih ada sisa bensin, nanti kotorannya masuk, dibuang, ambil lagi guys. Ini trik sebenarnya sepele, tapi mungkin berguna buat sobat YouTube ya. Kita coba nanti. Ini video tanpa rekayasa keseharian ya, sampai 2 kali atau 3 kali. Kadang kalau udah begini ada jarum ditiup udah nggak ada angin, ketika jarum nempel, tapi belum tentu. Kalau masih baret itu biasanya kalau kena bensin masih keluar angin ya guys. Nah, kalau udah sampai 4 kali begini, ini pas ada bensin enak nih, bensinnya habis.
Oke, lalu kita pasang jarum pelampung. Ini kalau bagian ini masalah juga karena baret biasanya, atau udah legok karena udah naik turun. Kita coba cara amplas pakai pentol korek dulu, nanti hasilnya gimana. Kalau hasilnya beres pasti saya upload, berarti real ya. Mana tadi pentolnya? Lagi. Oke. Tadi nggak ada tuh. Belum ngambil. See the sun goes down, driving lights in hearts, counting trees around. This is our day to dream. My heart is cursed with you. My heart is cursed with you. Selangit gitu ya. Balik lagi guys, yang pasti ketika udah dipasang jarum pelampung, ketika posisi begini ditiup dari lubang bensin nggak keluar angin ya. Kalau udah nggak keluar angin biasanya udah beres, dan belum tentu juga kalau umpamanya masih baret. Biasanya kalau kena bensin nanti bisa masih, ketika kena bensin masih suka keluar karena masih ada bensin turun ya, karena masih baret tipis. Dan mudah-mudahan nanti ini kita tes ya, dan nggak ada masalah, karena nih buat cara darurat ya, buat yang di pinggir jalan atau pas lagi jalan suka banjir, trik-triknya seperti itu. Dan ini bisa kalian rapetkan setelahnya atau gimana, yang penting biar naik, biar posisi jarumnya biar neken nutup pada tempat jarum. Oke, kita mau coba pasang langsung dan kita tes, mudah-mudahan nggak bocor ya guys. Kita coba pasang ya guys. Teman-teman, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dadah.
Ini bocor di sini misalnya. Udah, langsung tes. Langsung tes. Coba kita coba dan mudah-mudahan sembuh. Dan cara ganti pat jarum pelampung itu tadi cara-caranya, coba kita simak. Kita mau hidupkan. Sebenarnya ini motor habis nyeting jarum pelampung ya, mau nyeting ini bukan mau urusan banjir, tapi masalah banjir kita mau buat konten buat sobat YouTube kali sangat berguna buat yang bermasalah pada banjir atau banjir di karburator ya guys. Buka kerannya Om. Ya jangan langsung full dulu. Iya. Oke, kita mau hidupkan, kencing dulu ntar karbunya lompat. Set. Udah syarat. Nanti kita coba hidupkan. Yuk. Itu guys, dan nggak bocor, dan mudah-mudahan nanti nggak ada masalah. Kalau mau buat sobat YouTube yang ingin mau mencoba dengan pentol korek, itu keadaan dibuka ya guys kerannya. Guys, makanya rada di dalam soalnya. Yang pasti itu udah hidup dan nggak ada masalah pada bocor. Buat yang bermasalah pada karbu banjir, trik-trik gitu, cukup seperti itu tadi ya, cukup beli korek pentol atau korek kayu. Jadi sobat YouTube bisa diikutin buat semua jenis yang karbu ya. Itu hanya sekedar buat sharing ya, bukan menggurui. Dan itu buat yang nggak harus beli part, trik-triknya seperti itu ya guys. Dan biasanya kalau masih ada banjir lagi, kita langsung bongkar dan kita amplasin lagi jarum-jarumnya ya. Oke, itu saja buat sobat YouTube. Dan yang udah nonton channel ini, saya doakan biar sehat selalu dan ya sukses selalu. Dan yang pasti buat saudaranya biar berkah dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otobejo 81.